Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya akan membawa kita untuk masuk ke serial kompilasi. Ya, ini merupakan sebuah kompilasi di mana beberapa perikop-perikop ayat itu kita gabungkan jadi satu, disusun sedemikian sehingga memberikan kita makna, yaitu konsekuensi akhir kita bisa masuk surga bagaimana. Artinya ada satu indikasi bagaimana yang Tuhan inginkan supaya kita bisa bersama-sama dengan Dia di surga. Jangan sampai sudah terlambat baru kita tahu. Nah, saya ingin mengajak kita untuk berpikir seperti itu. Kita mengkompilasi beberapa bagian firman Tuhan. Oke, kalau kita bicara tentang bagaimana kita masuk surga, nanti di sorga akan ada dua macam orang. Orang yang dapat mahkota dan orang yang tidak dapat mahkota. Nah, untuk itu kita akan mulai dulu dari bawahnya ketika Matius pasal 20 ayat 20 sampai dengan 28, ketika Ibu Yohanes dan Yakobus datang dan meminta Yesus supaya anak-anaknya didudukkan di sebelah kiri dan kanan, ya. Nah, right and left, ya, sehingga dari situ lalu kita kembangkan bahwa yang sebelah kanan itu adalah doulos, itu adalah bagaimana melayani, sedangkan yang sebelah kiri diakonos dengan model pelayanan diakonos. Kita akan mengertinya nanti. Satu menjadi the force, ya, yang terkemuka, yang satu be great, menjadi besar. Lalu kita masuk kepada perikop yang kedua, yaitu di Tesalonika. Ketika di situ dikasihkan tentang ketika Tuhan berdiri dari tahtanya dan sangkakala ditiupkan oleh penghulu malaikat dan sebagainya, itu kita baca di Tesalonika. Dan akhirnya kita masuk ketika di dalam Matius pasal 7, ya, dan Matius pasal 25. Lalu kita melihat ada dua bagian orang yang memang sudah dari awalnya memang dipisah seperti itu. Ya, kita belajar ini supaya nantinya ketika kita melihat ke sana, kita akan melihat aplikasinya seperti apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Nah, itu saya beri tanda bersinar itu karena harus kita perhatikan, ini sangat penting untuk kita bicarakan. Jadi ada tahap yang pertama, ada tahap yang kedua, dan kita akan mengenal bagian yang ketiga. Ya, nanti kita akan melihat satu persatu. Coba saya mengajak kita untuk melihatnya. Kalau kita bicara tentang ketika Matius pasal 20 berbicara tentang permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes, ketika bicara tentang left itu adalah bicara tentang eunomos, yang artinya orang-orang yang sekedar beruntung. Dari kata Yunaninya itu disebut dengan eunomos, yang artinya punya pengertian, oh bagus, dia beruntung lah di situ. Tetapi ketika bicara tentang right hand, itu bicara tentang tangan kanan yang istimewa, lebih istimewa dibandingkan yang kiri. Nah, kemudian dari situ baru Tuhan mengajari kita, katakan bahwa kalau engkau mau menjadi yang megas, ya, artinya yang beruntung di sebelah kiri, itu harus menjadi diakonos, ya, menjadi pelayan bagi yang lain. Atau kalau mau bicara tentang yang bagian sebelah, kita katakan yang bagian sebelah kanan, right hand, kita bicara tentang doulos, yaitu adalah sebuah penghambaan yang lebih lagi daripada hanya sekedar pelayanan, karena itu ministry. Itu menjadi seperti budak yang menyerahkan diri sepenuhnya, seutuhnya kepada Tuhan. Ya, dari dua ini bukan bentuk jabatannya, tetapi fungsinya. Ada orang-orang yang dia diaken di gereja, tetapi dia melakukan pelayanan doulos. Hatinya begitu rendah, dia melayani dengan ketulusan. Tapi ada juga orang-orang yang disebut dengan penatua, tetapi mereka mengerjakan hal-hal yang hanya pelayanan meja, yaitu officially, ya, seperti karyawan, petugas, seperti itu. Nah, dari dua ini baru kita akan melihat bahwa Tuhan bilang, kalau kamu mau menjadi besar, great, ya, kamu menjadi pelayan, ya, diakonos. Tetapi kalau kau mau menjadi lebih besar lagi, ya, bukan hanya sekedar hebat, tapi menjadi terkemuka, the force, ya, maka kamu harus menjadi doulos, yaitu protos, pertama, yang terpenting dari semua. Nah, dari semua ini lalu kita naik kepada pertama Tesalonika 4 yang akan bicara tentang lanjutannya. Oke, kita coba lihat selanjutnya.
Ketika bicara tentang pertama Tesalonika 4 ada ayat 13 sampai 18, tapi kita akan melihat ayat 14, 15, 16 dan 17. Coba kita lihat perbedaannya seperti apa. Nah, ketika ayat 14 dikatakan karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus, tanda kita harus diperhatikan, meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Nah, ini kami katakan kepadamu tentang dengan firman Tuhan, kita yang hidup masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, artinya masih hidup ketika Tuhan datang, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi jangan berharap kamu menjadi mendahului ketemu Tuhan, tidak. Kamu tunggu dulu, ada waktunya. Ya. Nah, di situ dikatakan meninggal di dalam Yesus. Ya, perhatikan, nanti kita akan bicara ini. Nah, kemudian bagian yang selanjutnya adalah dikatakan ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus, tadi meninggal dalam Yesus, sekarang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Berarti duluan bangkitnya. Sesudah itu kita yang masih hidup, artinya orang yang masih hidup ketika peristiwa itu terjadi akan diangkat, harpaso, diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya dengan Tuhan. Berarti ada dua macam kebangkitan yang akan kita alami. Yang pertama diperuntukkan bagi orang-orang yang mati dalam Kristus. Yang kedua diperuntukkan bagi orang-orang yang meninggal dalam Yesus. Nah, nanti orang yang hidup juga demikian juga, dari dua model orang seperti ini. Karena ketika dikatakan tentang diangkat, itu rapture. Nah, apa yang disebut dengan meninggal dalam Yesus itu dikatakan sebagai koimetentas diato Yesus, meninggal dalam Yesus. Sedangkan kata-kata ini adalah non-genitive maskulin singular. Artinya genetif. Artinya apa? Ini mau menunjukkan meninggal dalam yang adalah milik Kristus. Meninggal di dalam Yesus itu meninggal dan itu menjadi milik Kristus. Ya, kita ini milik Kristus, ya, karena kata genetifnya. Sedangkan kalau dikatakan mati dalam Kristus itu dikatakan nekroi en Christo, ya. Nekroi en Christo, artinya mati di dalam Kristus. Dan dari gramatikalnya itu menunjukkan non-datif maskulin singular. Artinya datif, artinya apa? Menderita atau dia mati karena Kristus. Ya, objek penderita. Ya, jadi Kristus, akibat Kristus dia menderita. Nah, ini adalah orang-orang yang spesial yang mati dalam Kristus. Ya, bukan sekedar orang biasa. Ya, jadi ini orang yang betul-betul sungguh-sungguh sudah dalam Kristus dan sudah berjuang bagi Kristus. Nah, kalau kita melihat di dalam Matius pasal 7 ayat 20 sampai 23 dan Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46, kita bisa melihat model orang yang Tuhan berkenan itu seperti apa. Nah, dari sini kita akan melihat suatu standarisasi apa yang harus kita kerjakan, ya, untuk mencapai dua level itu. Dan itu menunjukkan aplikasinya dalam kehidupan kita. Ya, jadi kalau kita mau melihat dalam Matius pasal 25 dulu, ya, ini dikatakan, dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanan, marilah hai kamu yang diberkati Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi kamu sejak dunia dijadikan. Sebab alasannya kenapa? Aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu menunggui aku. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Sehingga ketika kita melihat bahwa dalam Matius pasal 25 itu bicara tentang kedatangan Tuhan. Nah, di situ kalau kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, ya, yang kita lakukan kepada orang di sekitar kita, memberi makan, memberi minum dan sebagainya, pakaian, ya, itu kita sudah lakukan itu untuk Kristus. Dan Tuhan bilang, oh, engkau hambaku yang baik. Karena, nah, itu ada satu bagian, satu perikop
yang Tuhan sediakan bahwa orang-orang seperti ini akan mendapat bagian. Ini standarnya seperti itu. Nah, ini merupakan aplikasi. Dan kalau yang kedua dikatakan pada Matius 7 ayat 20, jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendakku yang Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami yang bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan akan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Artinya ada satu level tertentu. Ini adalah orang-orang yang sebenarnya spesial. Mereka bernubuat demi nama Tuhan. Mereka mengerjakan mujizat. Orang-orang yang hebat, yang memang harusnya mereka spesial tersendiri. Tetapi ketika mereka melakukan itu tanpa pengenalan akan Bapa dengan benar, pengenalan akan Yesus dengan benar, ya, dan mereka melakukan bukan karena keinginannya pribadi, tapi melakukan kehendak Bapa dengan setulus hati, maka mereka akan ditolak. Saudara, yang satu, yang sebelah sana kita bicara tentang aplikasi mengasihi sesama, ya, tetapi yang sebelah kanan ini itu adalah bicara tentang bagaimana engkau berurusan dengan Yesus dan Bapa di sorga. Seluruh kehidupan kita mempunyai dua standar ini. Kalau engkau bisa memberikan kasih perbuatan baikmu kepada orang yang lain, ya, dan engkau melanjutkan itu, lalu engkau masuk kepada penundukan kepada Bapa, melakukan kehendak Bapa, mengenal Bapa dan sebagainya, menunjukkan buahnya. Di sini karena dikatakan menunjukkan buah, itu buah-buah roh yang adalah kasih, maka engkau sudah melewati fase yang pertama, masuk kepada level yang kedua. Ya, tetapi kalau kamu hanya berhenti, hanya bisa mengasihi sesama, ya, tetapi tidak memberikan dirimu lebih dalam dengan Tuhan, kamu datang ke gereja hari Minggu, memberikan sedekah bagi orang, memperbaik hati dengan orang, itu sudah luar biasa. Tapi Tuhan inginkan orang-orang yang mendapat mahkota adalah orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa hatinya kepada Tuhan, dan orang-orang luar biasa yang mengenal Tuhan. Ya, bukan hanya sekedar kamu mengasihi orang dengan memberi bagi orang lain apa yang bisa kamu beri, tetapi lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Kau lebih dalam lagi berpengalaman melayani dengan Tuhan. Kau lebih lagi untuk melakukan kehendak-kehendak Bapa. Bukan seperti anak-anak rohani, tetapi yang sudah dewasa rohani, melayani dengan kesungguhan hati. Saudara, dari sini baru kita akan melihat, saya katakan seperti ini. Kalau kita melihat timeline kehidupan manusia, di sebelah itu ada orang-orang yang sudah mati, itu ada dua tempat, ya. Pertama, orang-orang yang sudah mati yang punya privilege, mereka sungguh-sungguh martir Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan ada orang-orang yang juga masuk ke dalam Firdaus, ya, tetapi mereka adalah milik Kristus, genetif milik Kristus, mereka pasti ada di sana. Tapi yang ada di atas adalah datif, mereka adalah orang-orang yang menderita karena Kristus. Ya, yang di bawah ini adalah mati dalam dosanya yang sudah dipersiapkan di dalam Gehenna, hell, neraka, dan mereka ada di situ. Tahun 2023 ini, ya, ketika dikatakan penghulu malaikat meniup trompet sangkakala itu, kemudian terus tiba-tiba sebentar lagi terjadi rapture. Apa yang terjadi? Ya, urutan-urutan yang kita bisa lihat di atas, di mana Tuhan sudah berdiri di taktanya. Dia menjemput di awan-awan anak-anaknya, lalu terjadilah yang kita sebut rapture, di mana orang-orang yang ada kelompok di atas, yaitu kelompok orang-orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, yang luar biasa dalam Tuhan, mereka akan dibangkitkan dulu. Sedangkan orang-orang yang biasa, yang masih di bawah, masih di sini, dia tidak dibangkitkan. Ini yang di atasnya. Nah, mereka bangkit, dan orang-orang ini adalah orang-orang yang privilege-nya luar biasa di hadapan Tuhan. Mereka akan mendapat mahkota, ya, sehingga di situ ada tahta Kristus, bema, di mana Kristus akan membagi mahkota itu bagi hamba-hambanya itu. Nah, kemudian bersama dengan orang-orang kudus itu Tuhan datang. Nah, lalu terjadilah kebangkitan
Yang kedua, ketika orang-orang yang sudah mati sebelumnya dikumpulkan, orang-orang yang masih hidup saat itu juga dikumpulkan, dan orang-orang yang juga ada dalam neraka dikumpulkan, dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan. Ya, nah nanti disinilah baru kita lihat ada surga dan neraka di split. Kambing domba, gandum ilalang dipisah. Ya, lalu yang satu masuk neraka karena mereka tidak mengenal Kristus, tidak menerima Yesus. Yang kita yang bersama-sama akan bersama-sama di surga bersama Kristus. Ya, nah ini adalah ketika bema terjadi, orang-orang yang khusus, orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan yang mendapat mahkota. Kemudian ini adalah yang satu adalah orang-orang yang dikumpulkan bersama-sama dengan Kristus ketika semua orang apa adanya dia yang layak mendapatkan surga, masuk yang adalah milik karena dia milik Kristus, dia sudah menerima darah Yesus dan dia berhak atas surga yang Tuhan janjikan, bisa bersama-sama dengan kita. Saudara, inilah semua kompilasi yang kita bisa lihat dari 2 perikop bahkan 3 perikop bahkan 4 perikop yang kita bisa jadikan satu. Ya, nah itu mau membawa kita kepada refleksi. Ya, saudara, kita mau mencapai level yang kedua, yaitu apa? Diakonos, orang megas, orang-orang besar. Yaitu apa? Orang yang sudah nyata hidupnya untuk melayani, memberkati orang di sekitar kita. Menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita, sesama kita, siapapun adanya dia. Atau kita sudah bangun hati kita untuk memberi belas kasihan kepada mereka. Ini untuk level yang kedua, ya, itu sudah ada belas kasihan, harus ada dalam hidupmu, tidak bisa tidak. Nah, kemudian kita masuk ke level yang satu yang lebih tinggi, yaitu doulos, di mana itulah orang-orang terkemuka, orang-orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka dapat privilege, hak-hak istimewa yang Tuhan berikan. Yaitu apa? Sudahkah kita mengenal Tuhan sedalam-dalamnya secara pribadi? Orang-orang ini bukan orang-orang yang mengenal Tuhan hanya sekedar hari Minggu ke gereja, tetapi sungguh-sungguh dalam pelayanan, di dalam persekutuan bersama-sama dengan anak-anak Tuhan, membangun hidup dengan Tuhan yang luar biasa, melayani Tuhan. Ya, dan orang-orang ini adalah orang yang melakukan kehendak Bapa dalam kehidupannya. Bahkan kalau disebut dengan buah roh itu nyata, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan seterusnya ada dalam kehidupannya, pengendalian diri dan sebagainya. Ini adalah 2 level orang. Apakah engkau ada di level pertama atau level kedua? Di luar ini, Anda di mana? Saya tidak tahu. Tapi kalau mau dibilang standarisasi yang bisa kita lihat, hidup bagaimana yang Tuhan inginkan, itu seperti ini. Dan biarlah kita membangun terus akan hidup yang seperti ini. Kalau kita bisa paling tidak berbelas kasihan dengan orang, melayani orang, memberi hidup kita bagi orang lain. Lebih sungguh-sungguh lagi kita datang kepada Tuhan, melayani Dia dengan kesungguhan hati, dengan penyembahan dan pujian yang luar biasa bagi Tuhan. Saya berharap 2 level ini menjadi bagian dalam kehidupan kita, sehingga apa? Kita sungguh-sungguh sekarang, makin hari makin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Untuk apa? Supaya kita mendapatkan kemuliaan yang Tuhan berikan, menjadi orang-orang yang masuk ke dalam kerajaan-Nya dengan bermahkotakan kemuliaan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.